Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bintang Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aul dan rod. Langsung saja, yang pertama yaitu aul atau pengeluaran bagian ahli waris. Pengertian aul terjadi ketika jumlah bagian warisan yang harusnya diberikan kepada para ahli waris lebih besar daripada harta yang tersedia. Akibatnya, semua ahli waris yang berhak menerima bagian harus menerima bagian yang lebih kecil dari ketentuan semula. Ciri-ciri aul: jumlah bagian ahli waris melebihi harta warisan. Yang kedua, semua ahli waris yang mendapatkan bagian tetap ikut menanggung kekurangan. Yang ketiga, bagian masing-masing ahli waris berkurang secara proporsional. Selanjutnya, contoh sederhananya, jika total bagian yang harus dibagikan adalah 27 bagian, sedangkan harta yang cukup untuk 24 bagian, maka pembagian disesuaikan sehingga semua ahli waris tetap mendapatkan bagian, tetapi jumlahnya menjadi lebih kecil daripada ketentuan semula. Yang selanjutnya yaitu rod, penambahan bagian ahli waris. Pengertian rod adalah kebalikan dari aul. Rod terjadi ketika setelah semua ahli waris menerima bagian yang telah ditentukan, ternyata masih ada sisa harta warisan, sementara tidak ada ahli waris as-sahabah yang berhak menerima sisa tersebut. Ciri-ciri rod: harta warisan masih tersisa setelah dibagikan. Yang kedua, tidak ada ahli waris as-sahabah. Yang ketiga, sisa harta dikembalikan kepada ahli waris zawil furud sesuai perbandingan bagian mereka. Contoh sederhananya, seorang anak perempuan mendapatkan 1/2 bagian dan ibu mendapatkan 1/6 bagian. Setelah dibagikan, masih ada sisa harta. Karena tidak ada ahli waris as-sahabah, sisa tersebut dibagikan kembali kepada anak perempuan dan ibu sesuai perbandingan hak mereka. Selanjutnya memasuki cara penyelesaian aul. Yang pertama, contohnya ahli waris yaitu suami, ibu, dan 2 saudara perempuan kandung. Harta warisan berjumlah 900 juta. Setelah dihitung, total bagian mereka melebihi jumlah harta yang tersedia. Jadi sisa harta yang tersedia itu 900 juta, sedangkan setelah dibagi-bagikan itu, setelah dihitung-hitung, mereka ahli waris ini mendapatkan melebihi dari total harta yang tersedia. Maka dilakukanlah aul sehingga pembagian terjadi secara merata. Yang suami mendapatkan 300 juta rupiah, ibu mendapatkan 200 juta rupiah, dan 2 saudara perempuan kandung mendapatkan 400 juta rupiah. Di sini, jika dijumlahkan, suami mendapatkan 450 juta rupiah, ibu mendapatkan 300 juta rupiah, dan 2 saudari kandung mendapatkan 600 juta rupiah. Totalnya dari semua pembagian tersebut mencapai 1.350 juta rupiah. Padahal harta warisan yang tersedia itu hanya 900 juta rupiah, karena kebutuhan pembagian 1,3 miliar lebih besar daripada harta yang tersedia, yaitu 900 juta, maka terjadilah aul. Dalam ilmu faraid, asal masalahnya adalah 6. Pembagian suami 3/6, bagian ibu 2/6, dan bagian 2 saudari kandung 4/6. Maka jumlah saham dari ketiga bagian tersebut menjadi 9 saham. Setelah dibagikan lagi, suami mendapatkan 3/9 kali 900 juta, maka hasilnya 300 juta rupiah. Ibu mendapatkan 2/9 kali 900 juta, maka totalnya 200 juta rupiah. Dan 2 saudari kandung 4/9 kali 900 juta, maka totalnya 400 juta rupiah. Jadi sebelum aul, hak mereka menurut bagian faraid adalah, jadi sebelum terjadinya
diadakannya aul, seharusnya suami itu mendapatkan total harta 450 juta rupiah. Ibu mendapatkan 300 juta rupiah, saudari kandung mendapatkan 600 juta rupiah. Namun, karena totalnya melebihi harta yang tersedia, maka pembagian disesuaikan melalui aul, sehingga semua ahli waris menerima bagian secara proporsional. Ahli waris yaitu selanjutnya memasuki penyelesaian rod. Contohnya di sini ahli waris anak perempuan dan cucu perempuan. Harta warisan berjumlah 6 miliar rupiah. Setelah pembagian awal masih terdapat sisa harta, maka dilakukan rod, yaitu sisa harta dibagikan kembali kepada ahli waris, yaitu anak perempuan dan cucu perempuan yang ada, sesuai perbandingkan hak mereka. Hasil pembagiannya, anak perempuan mendapatkan 4 miliar 500 juta rupiah dan cucu perempuan mendapatkan 1 miliar 500 juta rupiah. Bagaimana mereka bisa mendapatkan bagian tersebut? Di sini mari kita hitung bersama. Sebelum diadakannya rod, pembagian faraid awal, anak perempuan mendapatkan 1/2 dari 6 miliar rupiah tersebut, yaitu setengah dari 6 miliar tersebut, jadi hasilnya 3 miliar. Dan cucu perempuan mendapatkan 1/6 dari 6 miliar tersebut, maka cucu perempuan hanya mendapatkan 1 miliar rupiah. Masih ada sisa harta 2 miliar rupiah. Setelah rod, anak perempuan mendapatkan tambahan ahli waris, tambahan harta warisan yang awalnya 3 miliar menjadi 4 miliar 500 juta dan cucu perempuan mendapatkan 1 miliar 500 juta rupiah. Dari asal masalahnya yaitu 6. Anak perempuan mendapat bagian 1/2 kali 6 sama dengan 3 saham. Cucu perempuan mendapatkan 1/6 kali 6 sama dengan 1 saham. Total saham yang terpakai 3 tambah 1 sama dengan 4. Yang telah kita hitung di atas. Sebelum terjadi rod, mereka masing-masing mendapatkan, anak perempuan mendapatkan 3 miliar rupiah dan cucu perempuan mendapatkan 1 miliar rupiah. Maka tersisa 2 miliar rupiah. Di sini pembagian rod. Jadi setelah diadakannya rod, anak perempuan mendapatkan 3/4 dari 6 miliar rupiah. Jadi totalnya 4 miliar 500 juta rupiah dan cucu perempuan mendapatkan 1/4 dari 6 miliar rupiah tersebut menjadi 1 miliar 500 juta rupiah. Jadi totalnya pas 6 miliar rupiah. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.